Kalau kau mau disebut anak Allah, maka karaktermu yang harus dirubah, pola pikirmu yang harus diubah, agar orang bisa melihat bahwa di dalam hidupmu itu ada Roh Kudus, ada Allah yang tinggal di dalam kehidupanmu. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi ada hal-hal yang harus kau buang. Kesombongan, iri hati, dengki, apapun yang ada di dalam tubuhmu itu harus kau buang. Dengan demikian engkau bisa disebut anak Allah. Kalau engkau tidak sanggup melakukan hal itu, maka engkau tidak layak disebut anak Allah. Firman Allah adalah bukti. Bukti yang nyata bahwa Yesus selalu hadir di dalam setiap kehidupan umat manusia. Maka otomatis karakter hidupnya itu harus dirubah. Kalau engkau tidak sanggup merubah hidupmu, maka hidupmu tidak akan ada gunanya. Jangan selalu melihat orang itu dari kerendahan, dari mata, dengan pikiran. Tapi bagaimana orang ini bisa bergerak sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan karakter Yesus. Ini yang dibutuhkan. Bukan cuma bicara, bukan cuma mulut, namun ada hal yang keluar dari hati dan pikiran yang berbentuk kasih, yang menyatukan hidupmu dengan Yesus, agar kelihatan bahwa engkau adalah milik Allah. Ini penting. Karakter itu yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu, agar kelihatan bahwa manusia itu benar di hadapan Allah. Memiliki karakter Yesus yang ada di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, maka otomatis apa yang kita lakukan itu menggambarkan adanya Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya omongan, bukan hanya berpikir, melihat. Setiap manusia adalah manusia yang berdosa, tidak lepas dari kesalahan. Ketika manusia itu berubah, apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Jangan menghakimi manusia itu menurut pikiran kita sendiri, bukan menurut pikiran Allah, bukan menurut pikiran Yesus. Ini fakta. Firman Allah yang bicara. Ketika engkau mau berubah hidupmu, memiliki Yesus di dalam hidupmu, maka engkau akan tahu apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Penting. Hari-hari ini semakin jahat. Setiap manusia kelihatan baik, kelihatan manis. Tetapi apakah kita tahu hatinya, pikirannya? Tidak bisa lagi menilai manusia saat ini dengan mata kita, dengan pola pikir pribadi kita sendiri. Tetapi perlu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita melihat, memantau karakter orang tersebut. Apakah dia milik Yesus atau bukan? Engkau tidak bisa menghakimi orang begitu saja. Engkau tidak bisa menghakimi manusia menurut pikiranmu sendiri. Apakah engkau tahu hatinya? Apakah engkau tahu pikirannya? Tidak. Hanya Yesus yang tahu. Maka daripada itu engkau jangan hakimi siapapun kalau engkau tidak mau dihakimi oleh Allah. Itu penting. Lakukan yang terbaik, apa yang engkau anggap itu benar lakukan. Tapi kalau engkau melakukan kesalahan, maka otomatis engkau akan dihakimi oleh Allah sendiri. Percaya. Setiap manusia punya hak untuk dihargai. Tidak bisa kita menghakimi setiap manusia itu menurut ukuran kita sendiri. Tidak. Tetapi bagaimana kita melihat manusia itu, karakter hidupnya berubah. Mungkin dia dulu preman, tapi saat ini kita tahu apakah sudah menjadi hamba Tuhan. Lebih baik seorang preman menjadi hamba Tuhan daripada seorang hamba Tuhan menjadi orang jalanan. Penting. Maka ini yang paling penting, jangan menghakimi manusia itu menurut pikiran kita, menurut omongan orang. Kalau engkau benar-benar diurapi oleh Tuhan, maka engkau tak akan tahu siapa orang tersebut. Tuhan memberikan kita kebebasan, tidak dibatasi oleh batasan-batasan tertentu untuk menilai seorang.
Kalau memang karaktermu distandari oleh firman Allah, maka engkau akan tahu bahwa Yesus sanggup menembus hidupmu. Sampai di dalam hatimu yang paling dalam dia tahu. Jangan menganggap kita adalah hamba Tuhan yang besar. Tidak penting. Tidak penting. Tetapi bagaimana kita mau bertindak sebagai anak-anak Allah yang normal, yang layak di hadapan Allah. Banyak hamba Tuhan yang sudah terjerumus di dalam dosa. Mau bilang apa? Ini hal yang terjadi saat ini. Maka perlu undang Yesus, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk menghakimi seseorang. Layakkah orang itu atau tidak? Hati-hati. Ingat, hanya Tuhan yang tahu pikiran setiap umat manusia. Jangan kau bertindak sesuai dengan pikiranmu. Jangan kau bertindak sesuai dengan kemauanmu sendiri. Melihat manusia itu dengan kacamata pribadi, tapi tidak melihat manusia itu dengan kacamata Allah sendiri. Ketika ada Roh Kudus ada tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita akan tahu siapa orang tersebut. Jangan sekali-sekali engkau menghakimi orang tersebut. Mungkin kau pernah dengar orang ini begini, orang ini begitu. Apakah engkau tahu kalau orang itu sudah berubah? Dosa bagimu kalau engkau menganggap hal itu terjadi dalam kehidupan orang itu tersebut. Layakkah dirimu di hadapan Tuhan kalau engkau menghakimi orang menurut pikiranmu sendiri? Tuhan yang tahu pikiran orang tersebut kalau dia sudah bertobat atau belum. Ini penting. Jangan kau berteriak di mimbar kalau engkau tidak suci hatimu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Tidak layak. Kalau benar engkau diurapi, maka ada pikiran-pikiran yang bersih, pikiran-pikiran yang normal yang keluar dari pikiranmu, dari hatimu untuk menghakimi atau mengatakan bahwa orang itu benar atau salah. Tuhan tahu setiap isi hati umat manusia. Tidak ada yang terkecuali satupun. Jangan kau bertindak gegabah. Jangan kau bertindak seperti preman. Tapi layakkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu. Amin.